Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala puja dan puji kita atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga saat ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan dan kita haturkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para keluarganya, dan insya Allah kepada kita semuanya juga tercurahkan rahmat Allah dan juga kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah libur yang panjang, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan dijaga diri kita dari segala keburukan, dan semoga kita selalu di dalam ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah masuk pembahasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu penggambaran secara umum dari makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Dan kita sudah sampai ke pembahasan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Nabi yang akan pertama kali memberikan syafaat, yaitu pertolongan kepada umatnya, dan yang akan diizinkan pertama kali oleh Allah. Jadi satu-satunya Nabi yang paling pertama yang akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya nanti pada hari kiamat. Wa awwalu man yadkhulul jannah, dan Nabi Muhammad adalah manusia yang paling pertama yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa khassahullahu bisyafa'atil uzma, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa syafa'ah uzma, syafa'ah yang besar, atau yang dikenal dengan al-maqamul mahmud yaitu seluruh para nabi dan rasul pada saat di padang mahsyar itu tidak mampu untuk mempercepat urusan mereka di padang mahsyar, dan satu-satunya nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad SAW, sehingga seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu akan meminta syafaat ataupun pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, yang nantinya akan dikatakan oleh Nabi, analaha analaha, ini akulah yang berhak untuk meminta dan memohon hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, agar urusan di padang mahsyar itu segera selesai dan akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu hari timbangan amal. Wabil kautsar wa huwa nahrun fil jannah, begitu juga dengan sungai telaga atau sungai atau telaga Kautsar yang ada di sorga. Wabil wasilah, dan juga sesuatu yang disebut dengan wasilah. Apa itu? Hiya a'la darajatin fil jannah, surga yang paling tinggi derajatnya, itu juga khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Wa bi ghairi dzalika minal khususiyat, dan masih banyak lagi keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga kita ini beruntung sekali menjadi umat Nabi Muhammad. Banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi, dan secara langsung kita juga merasakan keistimewaan tersebut. Sehingga ada kitab bagus karangan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullahu taala, Al-Khasa'is Al-Muhammadiyah, keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian ada hadis yang menjelaskan di sini tentang beberapa kemuliaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa fil hadithi, di dalam hadis disebutkan, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin. Aku diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala atau atas para nabi dengan 6 hal. Jadi aku ini, kata Nabi, diberikan 6 keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. U'titu jawami'al kalim. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu diberikan jawami'al kalim. Apa itu jawami'al kalim? Yaitu beliau bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang singkat makna yang luas. Jadi misalnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Itu kan kata yang singkat, yang lugas, akan tetapi maknanya luar biasa luas. Bahkan para ulama mengatakan itu masuk ke banyak sekali ilmu agama, bahkan ilmu keduniaan pun masuk. Ya, satu hadis ini maksudnya satu kata atau satu kalimat yang singkat itu memiliki makna yang luas. Nah, itulah yang disebut dengan jawami'ul kalim, dan ini khusus diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, dan nanti insya Allah ada beberapa contoh yang akan kita baca setelah pembahasan ini dari jawami'ul kalim, kumpulan-kumpulan jawami'ul kalim, yaitu kata-kata singkat Nabi Muhammad SAW yang luas maknanya. Itu dikumpulkan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith di dalam kitab beliau ini. Wa nusirtu birru'bi, di dalam beliau disampaikan masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan musuh-musuhku, kufar Quraisy, begitu juga dengan yang lainnya. Dengan apa? Membuat mereka takut kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau dilihat secara kuantitas jumlah, maka pasukan perang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan perang yang dimiliki oleh musuh-musuhnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad SAW dengan cara menjadikan hati-hati orang-orang yang memusuhi Nabi itu takut kepada Nabi Muhammad, begitu juga kepada para sahabat. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku ghanaim. Ghanaim itu apa? Harta rampasan, ghanimah, jamaknya ghanaim. Halal bagi Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW ketika mereka berperang, kemudian ada harta-harta yang dimiliki oleh lawan, itu menjadi hak milik mereka, itu bisa. Sedangkan di umat-umat terdahulu itu tidak halal hukumnya. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa gambarkan melalui riwayat itu, ada Nabi dan umatnya berperang melawan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika selesai perang dan mereka menang, ya, Nabi dan kaumnya ini, maka harta yang dimiliki oleh lawan mereka itu tidak bisa mereka miliki, tapi mereka kumpulkan di suatu tempat. Kemudian mereka tunggu petir yang akan menyambar dari langit dan menghancurkan seluruh harta tersebut. Nah, adapun untuk umat Nabi Muhammad SAW itu halal hukumnya. Akan tetapi harus digarisbawahi bahwa ini adalah peperangan jihad yang benar gitu. Yang jihad yang benar yaitu melawan musuh yang benar, yaitu kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita, kemudian dalam keadaan kita benar-benar berperang, ya, dalam keadaan kita membela diri dan lain sebagainya. Nah, itu. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ataupun tanah bagiku sebagai alat untuk bersuci dan juga sebagai tempat ibadah, dalam hal ini masjid. Artinya dimanapun kita berada, kita bisa melaksanakan sholat, ya. Tidak harus di masjid, bisa di rumah, bisa di tempat apapun, yang penting tidak ada najisnya. Nah, inilah yang disebut waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Di dalam riwayat lain disebutkan fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli, maka setiap orang yang dia mendapati dirinya sudah masuk ke dalam waktu sholat, maka sholatlah dimanapun dia berada.
Wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku diutus kepada seluruh makhluk, ya, tanpa terkecuali. Ya, bukan cuma manusia, melainkan ada jin, bahkan hewan, bahkan tumbuhan, dan seluruh makhluk-makhluk yang ada. Nabi Muhammad SAW itu diutus, dan ini adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, dibandingkan nabi-nabi sebelumnya itu diutus ke kelompok tertentu, misalnya Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Wa khutima biyan nabiyuna, dan aku dijadikan sebagai nabi penutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, dan ada satu kisah luar biasa, cukup inspiratif ya untuk kita semuanya terkait apa? Hadis yang tadi ini yang kita sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah atau bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci, yaitu untuk tayamum. Ya, jadi dimanapun kita berada kita bisa sholat. Ada kisah ya, salah seorang ulama dari daerah Gorontalo. Nah, beliau itu memiliki kebiasaan yang luar biasa, yaitu ketika masuk waktu sholat, di mana beliau berada di situ beliau sholat. Jadi dalam keadaan wudhu beliau, misalnya berada di mana, dengar azan, beliau tidak ke masjid, tapi apa? Langsung sholat di tempat tersebut. Artinya apa? Di sini kita melihat bahwa setiap tempat itu bisa dijadikan tempat sholat, ya, selama tidak ada najis. Kemudian semangat beliau ini juga bisa kita contoh, itu ketika setiap masuk sholat beliau langsung sholat. Dan ketika ditanya kenapa, ya karena beliau mengatakan bahwa saya tidak bisa jamin perjalanan saya ke masjid ini apakah bisa sampai di masjid atau tidak. Saya takut ketika saya jalan, saya meninggal di jalan, saya tidak sempat melaksanakan sholat, padahal sholat itu waktunya sudah masuk. Nah, ini juga sebagai bahan renungan juga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umat kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.